Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Revanel Salvia dengan nomor NIM 2209133776061. Di sini saya akan menjelaskan gambaran singkat dari kasus di pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi, yakni tentang perencanaan pengembangan program desa wisata berkelanjutan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, selanjutnya terdapat beberapa alternatif sebanyak dua. Alternatif A merupakan fokus pada pengembangan infrastruktur fisik dan alternatif B fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari poin-poin SWOT utama dari kebijakan alternatif A. Districts, yakni meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisata di desa wisata itu sendiri. Lalu yang kedua, menarik investor untuk berinvestasi di desa wisata dan memperpanjang lama kunjungan para wisatawan. Dan di weakness, yakni belanja modal dan biaya pemeliharaan yang tinggi dalam pengembangan alternatif A ini. Lalu di resiko ketimpangan wilayah dalam pembangunan di desa wisata ini sendiri, lalu di opportunities membuka lapangan kerja dan ruang ekonomi UMKM di sekitar desa wisata dan pengembangan rute wisata yang berkelanjutan. Lalu di thirds, yakni masalah lingkungan, yakni berupa kemacetan, polusi, sampah, dan selanjutnya dalam ketidakpuasan politik dan persaingan destinasi yang mungkin akan mempengaruhi dari kebijakan alternatif A itu sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih ke penjelasan poin-poin SWOT utama dari kebijakan alternatif B. Untuk di bagian strengths-nya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital. Dan poin selanjutnya yakni anggaran yang lebih efisien dan tata kelola yang berbasis komunitas. Jadi ini lebih ke bekerja sama dengan komunitas desa yang ada di desa wisata tersebut. Lalu di weakness, hasil ini memerlukan waktu yang lama karena ini bekerja sama dengan banyak orang dan memerlukan beberapa pelatihan. Lalu keterbatasan literasi digital dan kapasitas yang tidak merata. Karena beberapa orang mungkin memiliki kapasitas digital yang minim dan kemerataan penangkapan persepsi individu yang berbeda. Lalu di opportunities, kemitraan multi pihak dan transformasi digital. Lebih ke bekerja sama dengan banyak pihak dan mendigitalisasi apa yang ada di desa wisata tersebut. Lalu promosi media sosial yang berbiaya minimal sehingga dapat dijangkau oleh banyak orang. Lalu untuk traits, kesenjangan literasi digital masyarakatnya masih lemah dan lemahnya pengawasan dan resiko dari brain strain atau kelelahan otak gitu. Nah, selanjutnya di bagian argumentasi dari kebijakan itu sendiri, tadi saya akan membahas argumentasi pilihan kebijakan B. Nah, argumentasi kebijakan B ini sejalan dengan ide pariwisata berkelanjutan yang menempatkan sumber daya manusianya sebagai aset fundamental yang terakumulasi dan adaptatif terhadap perubahan pasar. Pendekatan berbasis komunitas ini memastikan pemerataan manfaat ekonomi dan kearifan lokal di desa wisata itu sendiri. Sementara literasi digital memungkinkan pemasaran dengan biaya yang minim dan atau rendah dengan jangkauan yang luas untuk mengunggulkan persaingan desa wisata yang berkelanjutan. Sampai di akhir dari PowerPoint ini, saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pesan penutup. Jadi pesan penutup dari PowerPoint ini intinya adalah analisis SWOT
menunjukkan bahwasanya pembangunan desa wisata berkelanjutan membutuhkan pendekatan menyeluruh dengan fokus pemberdayaan masyarakat. Karena bahwasanya seperti yang disebutkan tadi, bahwa sumber daya manusia itu fokus yang vital atau utama. Nah, meski infrastruktur juga penting, investasi pada kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal lebih strategis untuk dilakukan di desa wisata. Karena daya saing jangka panjang yang tahan terhadap perubahan, lalu tahan terhadap perubahan eksternal dan juga keberhasilan pemangku kepentingan yang berkomitmen kolaboratif dan sistem monitoring yang akuntabel serta waktu hasil berkelanjutan yang sangat panjang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan menyimak. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.